Cek, cek satu. Oke, baik. Eh, oke, ini adalah saya merasa berhutang sama sama kalian semua karena tadi saya berjanji mau apa namanya menjelaskan presentasi yang telah teman-teman lakukan. Jadi video ini saya buat semata-mata untuk membayar hutang yang pertama. Yang kedua adalah untuk meluruskan eh, kesalahpahaman yang tadi terjadi di presentasi, karena menurut saya itu cukup cukup fatal sekali ya kalau misalnya sampai kita eh, salah paham dengan apa yang dipresentasikan tadi. Oke, sekarang tunggu sebentar. Kameranya mana ya? Display capture, video capture device. Oke, oke, sudah terekam ya sepertinya ya. Oke, jadi ini kita akan masuk ke aplikasi odometri pada bidang agroindustri ya, karena kita ada di PPA. Jadi yang pertama ini yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman adalah penentuan kadar gula per reduksi pada sampel. Nah, ini biasanya kita sebut dengan metode loop scroll. Ya, biasanya kita sebut dengan metode loop scroll, di mana di sini yang perlu kita tahu adalah bahwa gula ini ya, baik gula yang glukosa, fruktosa, kemudian galaktosa ya, gula-gula monosakarida itu adalah gula-gula yang memiliki sifat pereduksi, yang artinya ketika dia bereaksi dengan senyawa lain, maka gula ini akan menyebabkan senyawa tersebut mengalami reduksi ya. Begitupun dengan disakarida kecuali sukrosa. Nah, ini yang harus kita ingat. Sukrosa atau gula apa namanya? Gula yang biasa kita konsumsi ini bukan gula pereduksi ya. Kemudian untuk pati pun ini dia memiliki sifat mereduksi ya. Dapat mereduksi karena mereka memiliki gugus aldehid. Ini saya tambahkan ya, gugus aldehid. Nah, kemudian pada prinsip pengujiannya itu adalah seperti ini. Jadi gula reduksi ini adalah reaksinya nanti kita akan mereaksikan dengan CuSO4. Ya, kita akan mereaksikan dengan CuSO4 yang berlebih, kemudian nanti membentuk CuO merah dan CuSO4 sisa. Ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, nanti ini untuk masalah suasananya dalam suasana asam atau suasana basa itu nanti kita bahas ketika membahas pengujian pada kadar gula ya, atau pengujian kualitatif untuk gula preduksi. Kalau untuk sekarang ini prinsipnya aja kita hubungkan dengan iodometri. Nah, CuSO4 yang sisa ini dia akan mengoksidasi Ki sehingga membentuk I2 dan CuI dan K2SO4 ya. Lagi-lagi di sini kita mempunyai atau memiliki I2 ya, yang mana sesuai dengan pengertiannya iodometri adalah titrasi yang melibatkan I2. Jadi I2 ini nanti yang terbentuk akan dititrasi oleh natrium tiosulfat. Kemudian nanti konsentrasinya adalah ditentukan dari selisih antara titrasi dengan sampel dengan titrasi belangko. Oke, jadi begini ceritanya. Kita masuk ke papan tulis kita. Ya, jadi begini ceritanya. Ini kita di sini punya sampel. Ya, ini kita punya sampel yang berupa gula reduksi. Misalnya dia konsentrasinya ada 25 mol. Ya, kemudian kita tambahkan di sini larutan CuSO4. Ini kita harus pakai berlebih, semisal 50.
mol seperti itu ya. Kita tambahkan ke sini. Ingat yang MBS tadi. Kalau misalnya kita punya 25 mol, yang paling kecil akan jadi reaksi pembatas. Ya, ini kita di sini ada CuO yang membentuk endapan. Sorry, ini sepertinya terlalu ini ya. Ya, nanti di sini ada CuO yang membentuk endapan berwarna merah dan CuSO4. Nah, oke, sekarang kita ke sini lagi. Ingat yang paling kecil ini jadi reaksi pembatas. Ya, jadi kita masukkan dulu yang paling kecil di bawah di sini. Sama pun begini dan sama pun di sini ya. Oke. Sekarang kita bubuhkan tanda negatif di sebelah kiri. Di ruas kiri ini kita bubuhkan tanda negatif. Jadi di sini kehilangan, di sini kehilangan, dan kita bubuhkan tanda positif di sebelah kanan. Oke, sekarang sisanya adalah berarti sisanya ini habis ya. SO4-nya sisanya adalah 25 mol dan kita membentuk 25 mol CuO. Ya. Nah, sisa CuSO4 inilah yang nantinya ini kan adalah sisa CuSO4 ya. Nah, sisa CuSO4 ini nanti dia akan bereaksi dengan Ki dalam suasana asam sehingga nanti membentuk yang namanya I2. Nah, I2-nya inilah yang nanti kita titrasi menggunakan natrium tiosulfat. Ya. Jadi yang dititrasinya itu adalah sisa dari CuSO4-nya. Jadi jumlah I2 ini akan sama dengan jumlah atau mol dari dari CuSO4 yang sisa. Nah, lalu gimana? Sekarang ini kan berarti kita baru dapat mol dari CuSO4 sisa. Ya. Sedangkan yang mau kita cari nih, yang kita baru dapat ini ya. Ini baru dipunya sama kita. Sedangkan yang dicari adalah konsentrasi dari gula reduksi. Nah, makanya di sini kita ada yang namanya titrasi Blanco. Nah, konsentrasi gula reduksinya ini nanti bisa kita lihat dari volume titrasi Blanco dikurangi volume yang ada sampelnya. Jadi kalau Blanco itu dia tidak ada sampel di dalamnya. Ya, jadi nanti rumusnya kurang lebih seperti ini. Persen gula per reduksi adalah V Blanco dikurangi V titrasi ya, dikali N tiosulfat, kemudian dibagi dengan berat sampel dalam miligram, lalu nanti dikali 100. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ada ininya nih, ada V Blanco dan V titrasi. Oke. Lalu itu adalah penentuan kadar gula. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa sampelnya harus oksidator, Pak. Kenapa kok ini bisa ya gula pereduksi? Ya, jadi kebanyakan ya memang sampelnya itu kalau untuk iodometri adalah oksidator. Tapi dalam beberapa kasus
dalam beberapa kasus, dalam hal ini kalau dalam titrasinya titrasi balik, ini bisa saja sampelnya bisa saja yang berupa reduktor, ya. Jadi nanti konsepnya adalah itu tadi, sampel yang reduktor ini bereaksi dengan suatu oksidator berlebih. Nah, nanti kan hasil reaksinya adalah oksidator yang sisa nih. Nah, oksidator sisa ini nanti yang akan bereaksi dengan Ki sehingga nanti dia melepaskan I2. I2 inilah yang dititrasi menggunakan tiosulfat. Seperti itu ya. Jadi kebanyakan memang oksidator sampelnya, tapi apa maksudnya? Kita tidak bisa menggunakan sampel reduktor ketika titrasinya bukan titrasi balik. Ya, jadi ini khusus untuk titrasi balik ya. Titrasi balik itu apa? Ya ini tadi perhitungannya. Ini ada V blanco dikurangi V titrasi. Gitu. Ini adalah salah satu ciri titrasi balik ya. Jadi Pak, bisa nggak sampelnya berupa reduktor? Bisa, tapi cara titrasinya menggunakan titrasi balik salah satunya. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah gula. Iya Mas, siap. Nah, ini contohnya nih. Ini jadi di sini ini adalah larutan CuSO4 tadi ya, yang sudah ditambahkan senyawa-senyawa kimia lain untuk menjaga kestabilan. Kemudian nanti ini saya ambil dari YouTube Nilered, nanti saya berikan linknya, saya cantumkan linknya. Ini channelnya sangat membantu. Jadi ke dalam larutan ini diberikan air pipis dari orang yang diabetes, air kencing dari orang diabetes, urin dari orang diabetes, yang notabene kalau diabetes pasti kan kadar gulanya tinggi ya. Nah, kemudian setelah itu dipanaskan, nanti setelah beberapa menit maka berubah warnanya ya. Nanti akhirnya adalah timbul endapan berwarna merah bata. Nah, endapan merah bata inilah yang tadi saya bilang di sini. Nah, ini endapan merah batanya ini adalah CuO ini ya. Ini adalah endapan merah batanya tadi, hasil reduksi Cu oleh gula ya. Nah, seperti masih bisa dilihat di sini dia masih ada warna biru-birunya nih. Nah, ini itu adalah kelebihan Cu. Nah, kelebihan Cu inilah yang nanti akan dititrasi oleh yang akan bereaksi dengan Ki menghasilkan I2 dan nanti akan dititrasi oleh natrium tiosulfat. Nah, kalau ini adalah dokumentasi saya dulu ketika praktikum juga seperti kalian. Jadi ini lagi menentukan kadar gula pereduksi ya. Jadi lihatlah di sini ya, endapan merah ini adalah CuO. Ya, ini adalah CuSO4 yang direduksi oleh gula menjadi CuO. Nah, bisa kalian lihat di sini masih ada sisa CuSO4-nya, bisa dilihat dari warna birunya. Nah, sisa inilah yang nanti dia akan bereaksi dengan Ki, membentuk I2 dan dititrasi oleh tiosulfat. Sampai situ ya. Itu adalah penentuan gula. Oke, sekarang selanjutnya tadi ada kelompok siapa ya, saya lupa. Ada penentuan kadar etanol. Jadi ini pun sama. Kalau untuk kadar etanol ini ya, ini prinsipnya juga sama dengan yang kadar gula tadi. Samanya di mana, Pak? Samanya ini adalah dia merupakan titrasi balik juga. Ya, kita lihat di sini teori dasarnya adalah etanol akan mengalami oksidasi oleh kalium dikromat berlebih dalam suasana asam menjadi asam asetat menurut reaksi berikut. Ya, jadi kalium dikromat ini berlebih direaksikan dengan alkohol, kemudian akan membentuk asam asetat. Nah, karena tadi ini berlebih, berarti kan otomatis ada sisa tuh. Nah, sisanya ini ditambahkan Ki, menghasilkan I2, dan yang terbentuk nanti dititrasi oleh natrium tiosulfat. Sama ya.
Oke, jadi ini adalah titrasi balik sama dengan yang gula tadi. Nah, kemudian untuk angka peroksida. Nah, kalau angka peroksida ini normal-normal aja, bukan titrasi balik. Ya. Jadi, angka peroksida ini kita tentukan untuk mengukur kualitas lemak atau minyak ya, sejauh mana dia sudah mengalami kerusakan. Ya, jadi kita kembali ke papan tulis kita tercinta. Kita kembali ke sini. Sebentar. Oke. Jadi kalau di dalam minyak ini ada yang namanya, kalau minyak yang sudah teroksidasi nanti dia punya yang namanya LOOH, atau ini adalah radikal peroksi. Ya. Nah, radikal peroksi ini dia bersifat oksidator. Ya, sudah tahu dong ya arahannya kemana. Jadi nanti LOOH ini dalam suasana asam dia akan bereaksi dengan Ki, menghasilkan I2. Lagi-lagi muncul I2. Ya, karena memang titrasinya di sini harus melibatkan I2 mau nggak mau. Ya, muncul lagi yang namanya I2. I2 inilah nanti yang akan dititrasi oleh natrium tiosulfat ya. Dan lagi-lagi mol I2 yang dihasilkan itu akan sama atau ekivalen dengan mol peroksida pada sampel ya. Saya tidak akan menjelaskan prosedur, suasana segala macam, enggak. Tapi saya hanya akan menghubungkan titrasi iodometri dengan aplikasinya di agroindustri secara prinsip seperti apa. Ya, jadi dari semua reaksi yang tadi sudah kita coba kita analisis ya, yang coba saya jelaskan, ini selalu ada terbentuk yang namanya I2 ya. Pada etanoat juga penentuan etanol ada I2. Pada penentuan radikal bebas ada I2. Jadi memang iodometri dan iodimetri itu harus melibatkan I2 di dalamnya. Tapi bedanya kalau di iodometri I2-nya dibentuk dulu ya dari reaksi sampel dan Ki. Ya, membentuk I2 dalam suasana asam. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke slide. Nah, ini adalah reaksinya. Ini reaksinya seperti yang tadi sudah saya gambarkan ya. Di sini ada LOOH. LOOH itu kalau tidak salah radikal peroksi atau asam lemak peroksi ya. Saya lupa sebentar ya. Hidroperoksida. Ya, jadi hidroperoksida ini tuh bukan radikal peroksi. Ini adalah hidroperoksida. Nanti dalam suasana asam dia bereaksi dengan Ki membentuk I2. I2 inilah yang nanti akan dititrasi menggunakan natrium tiosulfat. Oke. Ya, jadi untuk bilangan peroksida ini prinsipnya adalah reaksi antara hidroperoksida pada minyak dengan Ki dalam suasana asam yang menghasilkan I2, kemudian I2 yang dihasilkan akan dititrasi menggunakan natrium tiosulfat. Oke, kita review ya. Jadi yang pertama ini adalah penentuan kadar gula prereduksi, di mana ya gula itu selain sukrosa itu dia bersifat mereduksi atau menyebabkan senyawa lain mengalami reduksi. Ya, konsepnya adalah titrasi balik, di mana kita menambahkan oksidator dalam jumlah berlebih ya, kemudian sisa oksidator tersebut bereaksi dengan Ki menghasilkan I2, nanti baru dititrasi oleh natrium tiosulfat. Ya, bisa dilihat di sini sisanya ya. Jadi tidak semua CuSO4-nya bereaksi. Ya. Hanya sebagian saja, masih ada yang berlebih. Nah, yang berlebihnya inilah. Ya, yang berlebihnya ini yang kita titrasi. Yang kita reaksikan dengan Ki. Begitupun dengan kadar etanol sama ya. Kalau tadi dengan Cu, kalau ini kita pakai dikromat untuk mengoksidasi
apa namanya, etanolnya. Ini etanol C2H5OH, ini etanol. Oke. Nah, untuk untuk penentuan kadar CaO pada sampel, penentuan CaO pada batu bata, ini saya masih belum bisa mengkonfirm atau memastikan bahwa metode ini valid ya, karena saya coba cari jurnal dari internasional tidak ada, kemudian saya cari yang nasional pun hanya sumbernya berasal dari blogspot ini. Mana ya, saya tadi sudah buka. Nah, ini dari blogspot ini saya sih agak meragukan, meskipun di sini ada dia mencantumkan Journal of Chemical Education volume 8 nomor 12 ini, tapi saya nggak bisa menemukan jurnal ini ya. Jadi ini tolong yang tadi kelompoknya Brando dan kelompoknya siapa ya, ini masih diragukan kevalidannya ya, jadi belum bisa saya katakan itu benar atau salah ya. Oke, selain yang tadi ini ada saya sudah list, ada kadar klorin pada air, kemudian ada kadar sulfit, ada kadar klorin dioksida pada limbah pengolahan kertas, ada penentuan kadar dissolved oksigen pada limbah, dan ada penentuan kadar air metode Carl-Fisher. Nah, ini saya jadikan tugas untuk kalian untuk menambah nilai ya. Tugas ini tugasnya silahkan berkelompok buat PPT semenarik mungkin dari salah satu aplikasi di atas. Maksudnya aplikasi yang ini ya, Kalau gula, etanol dan peroksid itu jangan lagi, kan udah dijelasin. Sekarang yang ini ya, berkelompok buat PPT semenarik mungkin dari salah satu aplikasi di atas yang meliputi 1. prinsip pengujian, 2. reaksi pengujian, 3. prosedur pengujian, kemudian ini sebelum prinsip ini kita berbicara alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahan, prinsip pengujian, reaksi pengujian, dan prosedur pengujian. Sudah, itu aja ya. Silakan nanti berdiskusi dengan kelompok lain, mau siapa yang mengambil yang mana silakan, tidak akan saya tentukan, terserah kepada kalian semua. Ini nanti kalian silakan diskusi dengan teman kelompok yang lain, mulai berdiskusi, belajar berkolaborasi dengan teman yang lain ya. Oke, sekian untuk video yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.